ini Cina dengan namanya sudah, ini indikasi nih. Kalau orang Intel diikuti nih, Februari, Maret, sama seterusnya. Ini intelijen namanya, kejadian-kejadian yang telah lalu. Jadi dari kejadian-kejadian ini dia bakal perang nggak? Nah, banyak lagi. Aduh. Nah ini Filipina dengan Cina. Jadi, aduh, kita ini nggak membahas apa yang terjadi kalau Filipina dengan Cina perang. Siapa yang mau diterima jadi anggota apa? Cobalah. Di sini kan pemerintah Filipina menyatakan Cina telah langgar secara agresif persetujuan Declaration of Conduct, DOC namanya, ya, yang mengatur kode of conduct dari negara yang bersengketa di kawasan Laut Cina Selatan. Nah, Cina belum mau dia mengikuti yang namanya COC, Code of Conduct. Nah, nggak mau lagi. Nah, cobalah. Cina nyatakan siap merespon menaikkan eskalasi yang dilakukan Filipina agar segera merealisasi eksploitasi gas di sekitar Scarborough Shoal. Nah inilah, jadi memang ya negara itu sengketa. Gimana kita mau menjadi perdamaian? Itulah, ya. Belum lagi kita menghadapi ini. Aduh, ancaman dalam negeri, cobalah. ISIS ini, bisa terjadi di Indonesia. Coba kontingensi. Jadi alutsista kalau kita tidak bisa lengkap, ini coba. Ya cobalah, lihat aja lah. Nah, ini coba. Ini angkatan pangkalan US Armed Forces sudah ada di Guam. Kita tahu nggak? Ini hanya cuma berapa jam sampai ke sana kalau pesawat tempur. Ya. Nah, ini kalau dari Hawaii sudah dihitung berapa jam, sudah dihitung semua sampai menit-menitnya. Saya hanya mau ngasih tahu, seharusnya kemarin diskusi itu ada geopolitik, ya. Tapi tidak ada. Saya buka satu ini aja lah. Inilah situasi Indonesia di pusaran paradigma kebijakan strategi global, tatanan dunia baru. Who control the world? Inilah. The goal is one word. Dari government, ekonomi, militer, society, religion, dan finance system. So, the world more unstable, unsecure, unmorality, uneconomically. Cobalah, bayangkan. Situasi saat ini di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia, sedang berlangsung apa? Proxy war. Between nation, state, dengan state. Proxy war between state actor and non-state actor. Proxy conflict among the people. Konflik sesama anak bangsa. Nah, ini nggak diwaspadai. Tapi ini harusnya kemarin dia waktu itu kan ada bahwa kementerian debat itu harus membuka geopolitik. Dia nggak ngerti nih. Nah, inilah. Satu dunia, satu pemerintahan, satu agama, satu budaya, satu sistem finansial. Sekarang kan kita sudah mulai satu sistem finansial. ATM kita kan berlaku di mana-mana. Ini yang dia tidak tahu. Ini konsep kooperasi global apa? Menghancurkan satu negara lewat financial, lewat food, lewat film, lewat fashion. Nah, ini nanti kita jelaskan lain hari aja lah ya, nggak cukup waktu. Nah, ini masalah konflik-konflik ya. Nah, coba. Bukan hanya Ukraina sama Rusia saja.
Di Pakistan ini sekarang, India Pakistan, terjadi ini. Malah dia pasang nuklir-nuklir semua kan. Nah, Indian border dispute. Belum lagi, dia demonstrasi nuclear capability. Di sini AGNI, di sana apa. Kan pameran kekuatan semua. Regional instability, Indonesia ada political sipil, Ambalan. Nah, sama Laut Cina Selatan, tapi Laut Cina Selatan bukan sengketa. Nah, coba lihat ini, Ukraina, Israel Palestina, North Korea. Ini sebenarnya kita kalau punya tugas yang kelima, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial itu, harus kita menyiapkan pasukan kalau dia lagi sengketa. Ya, ini coba Cina sama Jepang itu masih terus, ya. Possible scenario, most likely, most dangerous, cobalah. Nah, ini coba Korea, Cina Korea, Cina Jepang, Cina Taiwan. Bagaimana kita mempersiapkan skenario seperti itu? Nah, kita, nggak tahu lah saya apa yang dikerjakan bangsa ini. Nah, ini coba. India Pakistan, Cina Pakistan, Rusia India, Cina India. Semua di perbatasan kan? Ada lagi perlombaan nuklir. Jadi, ini coba, Ukraina dengan Rusia, coba. Nah, ini Israel. Harusnya intelijen kita ini bisa mengupas ini sehingga Mabes TNI bisa mempersiapkan pasukan peacekeeping. Mohon maaf ya, dengan tidak mengurangi segala hormat, peacekeeping center itu pun kalau nggak inisiatif saya melaporkan ke Panglima, Pak, kita perlu membentuk peacekeeping center. Ada satuan tugas yang standby karena kebutuhan peacekeeping center, peacekeeping operation ini sangat dibutuhkan. Saya juga lah sama Kolonel Suini yang menciptakan Global Peace ini Global Peace Operation Initiative yang namanya GPOI. Harusnya itu inisiatif Menhan yang terdahulu. Ya, tapi udahlah, kita ini nggak mau berpikirnya cari kekuasaan aja jadi presiden di Indonesia ini. Nah, ini konflik di Laut Cina Selatan. Saya sudah punya kajiannya dan sudah saya laporkan ke One Team Press, ke Jenderal Laksamana Widodo, dan sudah dilaporkan juga ke sana. Nah, ya. Indonesia menerima limbah konflik. Jadi kalau terjadi konflik di sana, kita tuan yang menerima limbahnya. Nah, peran bagi kita apa, Pak? Menyiapkan pasukan penjaga perdamaian. Menyiapkan kontingensi akibat perang antar mereka, terutama menghadapi pengungsian atau mengatasi limbah perangnya. Kalau mereka pakai nuklir, kita kena dampaknya nggak? Harusnya itu analisanya. Tapi mereka bicara Laut Cina Selatan, waduh, macam-macam. Kita harus menggali Natuna, minyak di dalamnya. Orang pun tahu, ya. Tapi bisa nggak menghadapi Cina? Cina sudah membuat di sana. Persiapan Cina menghadapi konflik perbatasan di Laut Cina Selatan. Nggak tahu lah apa persiapan kita. Jadi harusnya seperti ini. Dia ada pulau-pulau di sana yang di daerah itu kan banyak kali pulaunya di wilayah Laut Cina Selatan. Dia udah siap. Indonesia inilah. Tapi udahlah ya, ini nanti panjang bahasanya. Sekarang masih ada yang mau ditanyakan, biar saya simpulkan. Ya, ini coba. Ya, Laut Cina Selatan ya, ini konflik di LC.
Hmm. Udah saya bahas, bukan enggak. Mana tadi? Tolong ya, di Laut Cina Selatan itu bukan hanya claimant state aja, tapi ada ekstra kawasan, ya, ada ekstra kawasan seperti Amerika, ya. Ini coba lihat. Tapi kenapa dia mau merebut wilayah ini? Karena wilayah ini mengandung apa? Sumber daya yang paling kaya, terutama minyak. Kalau ikan mah enggak lah, ikannya pun kata orang nggak enak katanya, ya. Nah, ini Dan akan gas juga, Pak. Gas. gas itu yang paling diributkan sama mereka. Nah, ini coba si Donald Trump waktu jadi presiden dia beli kok. Kalau ada apa-apa dia blokade Laut Cina Selatan. Itu jadi bukan hanya kepentingan kita, bukan hanya kepentingan kita, tapi kepentingan semua orang, ekstra kawasan, ya, Jepang, Amerika, bahkan Rusia sekalipun, ya, bahkan India pun. Jadi nggak begitu. Nah, jadi apa yang mau dikembangkan? Kemungkinan kontingensi skala kecil, small scale contingency. Kemungkinan medium scale contingency. Kemungkinan skala besar. Kemungkinan kontingensi yang akan dihadapi Indonesia di kawasan perbatasan RI dan Laut Cina Selatan. Spill over. Ini udah saya analisa. Bukan enggak. Nah, ini antara Vietnam dengan Cina. Sudah lihat indikasinya. Pernah kejadian kan 74, 18 tewas, 4 korban hancur. Udahlah, terjadi bentrokan. Jadi coba Vietnam mengganti LCS jadi Laut Timur. Cobalah. Itu Vietnam. Nah, sengketanya dia. Saya sudah pernah ke China membawa delegasi-delegasi ini, kebetulan diundang. Saya waktu itu narasumber pun saya sampaikan semua ini. Tapi Cina nggak mau, dia kalau multilateral, dia maunya apa? Bilateral. Ini Cina dengan Vietnam aja sudah, ini indikasi nih. Kalau orang Intel diikuti nih, Februari, Maret, sama seterusnya. Ini intelijen namanya, kejadian-kejadian yang telah lalu. Jadi dari kejadian-kejadian ini dia bakal perang nggak? Nah, banyak lagi. Aduh. Nah ini Filipina dengan Cina. Jadi, aduh, kita ini nggak membahas apa yang terjadi kalau Filipina dengan Cina perang. Siapa yang mau diterima jadi anggota apa? Cobalah. Di sini kan pemerintah Filipina menyatakan Cina telah langgar secara agresif persetujuan Declaration of Conduct, DOC namanya, ya, yang mengatur kode of conduct dari negara yang bersengketa di kawasan Laut Cina Selatan. Nah, Cina belum mau dia mengikuti yang namanya COC, Code of Conduct. Nah, nggak mau lagi. Nah, cobalah. Cina nyatakan siap merespon menaikkan eskalasi yang dilakukan Filipina agar segera merealisasi eksplorasi gas di sekitar Skarboksul. Nah inilah, jadi memang ya negara itu sengketa. Gimana kita mau menjadi perdamaian? Itulah, ya. Belum lagi kita menghadapi ini. Aduh, ancaman dalam negeri, cobalah. ISIS ini, bisa terjadi di Indonesia. Coba kontingensi. Jadi alutsista kalau kita tidak bisa lengkap ini, coba. Ya cobalah, lihat aja lah. Nah, ini coba.
Ini angkatan pangkalan US Armed Forces udah ada di Guam. Kita tahu nggak? Ini hanya cuma berapa jam sampai ke sana kalau pesawat tempur, ya. Nah, ini kalau dari Hawaii sudah dihitung berapa jam, sudah dihitung semua sampai menit-menitnya. Jadi mohon maaf ya. Laut Filipina Selatan, cobalah Abu Sayyaf Group. Ini harusnya ini Rohingya. Aduh, kita ini entah apalah kerjanya bangsa ini. Sibuk aja cari apa. Ini coba lihat. Bukankah di Poso itu datangnya dari sana itu? Dari Jolo itu. Ini boleh ditayangkan nggak ini Pak Paul? Nggak boleh, nanti kena ini strike. Langsung pray itu 3 bulan itu. Tapi ini luar negeri loh, bukan Indonesia. Enggak, tapi nggak boleh. Itu gambarnya melanggar konten YouTube, konten kreator. Oke lah. Gambarnya nggak boleh itu. Nggak boleh ya? Ya, kalau nggak boleh ya nggak boleh. Kalau mau dibolehkan. Nggak boleh sama YouTube-nya, nanti langsung kena strike kita, mantul. Oke, inilah coba. Ini kerjaannya orang Intel ini. Kerjanya si Ponto itu. Tahu nggak? Makanya dulu pernah saya tantang nih. Kita mari bicara intelijen. Tewas kau sama saya. Jadi hanya intelijen gadungan. Mungkin kita ini kebanyakan intelijen gadungan. Ya coba. Saya mengikuti terus loh Pak Paul. Padahal saya sudah pensiun 12 tahun nih. Ini Filipina ini, Jolo. Makanya banyak lari ke Poso. Nah, tapi udah dihabisin kan? Waktu itu tangan polisi sampai bertahun-tahun nggak selesai. Turun angkatan darat sampai 1 korban itu jenderal. Pesawatnya, helikopternya terjun bebas. Ini nggak boleh dibuka, ya udahlah, apa boleh buat. Nah, ini gempa bumi ini, tsunami. Wah. Oke lah, sampai situ aja dulu Pak Paul. Mungkin ada yang mau ditanyakan lah. Nanti kapan kita kupas? Saya takut kalau saya buka nanti marah, gitu kan? Kita stop dulu buat minggu depan, buat nanti ketemuan berikutnya Pak Tobing. Ya oke lah. Ya, supaya jangan kemalaman juga. Ya, supaya jam 4 ada doa fajar. Itu si kadrun-kadrun itu yang bela-bela pemimpin yang bodoh itu biar tahu dia. Ya mudah-mudahan saya hanya berharap mungkin Prabowo tidak menghukum dia lah. Biar dia tahu nanti bagaimana belas kasihannya Prabowo sama dia. Tapi udah melanggar. Baiklah, itu aja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang tersinggung, silakan aja lah tersinggung. Tapi saya tidak mau di-framing karena saya tahu strateginya. Ya, jadi inilah Pak Paul. Saya ikut di channel Pak Paul ini biar semua dunia tahu. Ya, karena kampanye ini presiden ini bukan hanya rakyat Indonesia saja tahu, semua juga pengen tahu. Dia melihat juga itu. Oke lah ya, cuman satu. Silakan pilih mana yang terbaik buat Anda. Tapi saran saya, pilihlah yang pasti menang. Supaya kita tidak mengeluarkan dana lagi sampai 70 triliun. Ya, terima kasih atas perhatiannya. God bless Indonesia. God bless kita semua yang ada di Zoom. Apabila masih ada pertanyaan, silakan. Pak Ben, kita langsung tutup ya Pak Ben ya. Yep, thank you. Pak Yus boleh tutup dalam doa Pak Yus. Waduh, aku nggak bisa berdoa ini. Pak Yus nggak bisa berdoa. Baca puisi dah. Atau bahasa Belanda. Boleh bahasa Belanda aja. Oke. Ya. Kau bilang kau menang debat,
lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.